bicarakan ya di dalam video yang viral ini. Yang pertama, karena saya ini juga komisioner KPAI ya, pernah menjadi komisioner KPAI, setidaknya kita harus melihat gitu ya. Saya mengajak mari kita bersama melihat ini anak, usianya belum 18 tahun ya. Ini adalah anak. Yang kedua, hak anak itu dilindungi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Tadi kita sudah melihat ya cuplikan dari seorang mantan KPAI mengkritik Kang Deddy Mulyadi ya, terkait persoalannya dengan seorang remaja Aura ya. Dan Ustadz Andri Kurniawan mengingatkannya, ternyata ada yang lebih penting dari itu, yaitu di Indonesia sedang terjadi ini. Kang Deddy harus tahu ya. Oke, yuk kita simak bersama-sama penjelasan dari Ustadz Andri Kurniawan. Beberapa jenderal tapi saya tidak kenal namanya. Nah, saya dapat info dari beberapa jenderal purnawiran, Ustadz, sekarang di Indonesia ada 3 peperangan sekaligus. Nah, kita kan tidak tahu. Bapak kan masih bisa ngaji di sini kan, masih bisa. Tenang kan, ibu bisa ke pasar, masih bisa. Tapi ternyata di Indonesia ini sudah terjadi 3 peperangan sekaligus. Peperangan yang pertama perang nirmiliter, non militer. Kalau bahasa akademiknya perang asimetris. Peperangan memperebutkan sumber daya alam. Ini nyata. Dan semua sumber daya alam seluruh Indonesia sudah dikuasai asing dan asing. Sudah. Nirmiliter, non militer. Lewat apa? Proxy war. Perang yang kedua proxy war. Lewat proxy. Boneka. Makanya benar apa statementnya Soekarno. Kalau kami langsung melawan penjajah, jelas kan? Tapi kalian nanti akan melawan bangsamu sendiri. Itu benar enggak? Jadi sekarang ini Pak, 2 negara adidaya Amerika dan Cina cukup lewat proksi boneka. Bahasa kasarnya pengkhianat bangsa. Makanya untuk memperebutkan tambang emas yang paling besar setelah Freeport. Jadi setelah Freeport itu ada tambang emas yang lebih besar dari Freeport, Halmahera. Cukup lewat pengkhianat bangsa. Sampai kota kecil di Jawa Timur, Bojonegoro. Di sana ada, waktu itu masih bupatinya Kang Yoto. Itu Masya Allah, dulu itu kita dulu seringkali pertemuan di Masjid Ibnu Sina. Nah, itu dengan Kang Yoto itu. Beliau salah satu kader Muhammadiyah yang berhasil menjadi bupati Bojonegoro. Nah, jadi di kota Bojonegoro itu ada blok cepu minyak. Siapa yang menguasai? Exxon Mobil, Amerika. Kota kecil. Jadi semua sumber daya alam se-Indonesia ini sudah dikuasai oleh asing dan asing. Lewat siapa? Proksi, boneka, pengkhianat bangsa. Terus perang yang ketiga itu yang disampaikan oleh jenderal-jenderal ini, Ustaz, yang ketiga itu Neo-Cortex War. Perang Neo-Cortex War. Ini sudah dibangun sejak Jenderal Ali Murtopo. Sudah dibangun. Siapa yang digerakkan waktu itu terakhir? Yaitu Pondok Pesantren Az-Zaitun, yaitu Panji Gumilang. Itulah perang Neo-Cortex War, perang narasi. Targetnya apa? Untuk melecehkan, untuk melemahkan umat Islam di Indonesia. 3 peperangan itu. Kemudian kalian akan menyaksikan fitnatul duhaimah. Kata ad-duhaimah itu bentuk tasghirnya kan dah, hitam, gelap. Ini bahasa kinayah, kiasan, kegelapan. Jadi kalian nanti akan menyaksikan fitnah kegelapan di akhir zaman. Kira-kira sudah terjadi di Indonesia? Sudah, Pak. Bukan terus akhirnya yang dimaksud fitnah kegelapan itu gelap gulita gitu, peteng dedet gitu, bukan. Ini bahasa kinayah, bahasa kiasan.
dan ini sudah terjadi di Indonesia. Cetok, welo-welo terang benderang sudah Pak, terjadi di Indonesia. Ini bahasa kinayah yang dikabarkan oleh Rasulullah. Bahkan Rasulullah mengabarkan dahsyat fitnah ad-duhaimah ini, dahsyat sekali. Apa wujud konkretnya? Rasulullah mengabarkan qala yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafir au yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi arad minad dunya. Ini hadis sahih riwayat Muslim. Jadi Rasulullah mengabarkan ketika fitnatul duhaimah ini terjadi, umat Rasulullah akan kondisinya seperti ini, kata Rasulullah. Pagi beriman, sore jadi kafir, atau sore beriman, paginya sudah jadi kafir. Why, kenapa? Ya bi'udinahu bi'ardi minad dunya. Dia jual agamanya dengan harga dunia. Tadi sudah saya sampaikan tadi. Terakhir T tadi. Itu yang istiqomah yang saya sampaikan ini, yang istiqomah nolak. Tapi resikonya berat kan? Begitu nolak langsung dipecat. Risikonya berat. Jadi banyak yang kolab, banyak yang berjatuhan. Jadi ternyata untuk istiqomah itu berat. Berapa banyak orang yang menjual din demi jabatan, pangkat, kedudukan, popularitas dan sebagainya dan sebagainya. Ini Rasulullah mengabarkan ini yang akan menimpa umat Rasulullah di akhir zaman, di saat ini kita saksikan ini. Bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah. Jadi kalau fitnatul duhaimah itu sudah terjadi, Rasulullah mengabarkan umatku akan terbelah jadi dua, mukmin sejati dan munafik sejati. Nah sekarang saya tanya, kira-kira di Indonesia banyak mukmin sejati atau munafik sejati? Munafik sejati, Pak. Tidak hanya banyak, double W, banyak. Ini di Indonesia. Oleh karena itu lemahnya umat Islam di Indonesia bukan karena kuatnya golongan kafir. Lemahnya umat Islam di Indonesia ini karena terlalu banyak orang munafik. Padahal Allah ingatkan dalam surah An-Nisa ayat 145 ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal munafiqin fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu nanti diletakkan di keraknya neraka, Pak. Dasarnya neraka. Intipnya itu. Sampai Rasulullah ngasih kabar. Paman beliau, Abu Thalib. Beliau mohon kepada Allah, ya Allah ringankan azabnya. Ini azab yang paling ringan. Ketika jari-jari kaki Abu Thalib disentuhkan loh, belum masuk loh, disentuhkan di permukaan api neraka, itu otaknya sudah mendidih. Danio ditaruh di keraknya. Naudzubillah min dzalik. Loh, padahal itu Allah sudah ngasih warning seperti itu. Loh, kok di Indonesia ini berbondong-bondong, Pak. Jadi sekarang tren di Indonesia antri mau jadi orang munafik. Loh, kenapa di Indonesia sekarang antri mau jadi orang munafik? Di baliknya ada min amplopi bin fulus. Ada iming-iming jabatan, kedudukan, pangkat. Dan sudah. Makanya sampai Pak Amin Rais, Prof. Amin Rais, itu sampai ketika beliau memberikan statement tentang rotasi TNI Polri, ya Allah kaget, beliau kaget. Jadi rotasi TNI Polri kalau ada yang agamanya itu, apalagi jamaah mutahharun gitu ya, tidak akan dipromosikan. Bila perlu di kota disingkirkan. Ini orang-orang terbaik, Pak, itu disingkirkan ke Papua, ke pinggiran yang terbaik, yang agamanya, yang dinnya kuat, disingkirkan. Tapi nek sing abangan gitu ya, sing ngalor ngidul itu, wah itu langsung naik. Ini nyata, Pak. Makanya jangan sekali-kali foto bersama Ustadz loh, Pak ya. Jangan sekali-sekali foto dengan bersama Ustadz. Makanya saya kasih warning ini. Makanya nanti jangan sekali-kali foto sama Ustadz. Karena ini sudah tren, Pak. Contoh, waktu pemilihan rektor UB, Universitas Brawijaya,
Sudah sesuai dengan prosedur, ya kan, sesuai dengan proseduran. Akhirnya nominasi 1, nominasi 2, nominasi 3. Nominasi 1 kan terbanyak kan, suara terbanyak. Hamin sekian mau dilantik oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Pak Nadiem Makarim, mau dilantik. Hamin sekian terdetek, nggak tahunya dia foto bersama Ustadz Abdul Somad. Langsung Pak Del tidak jadi dilantik. Akhirnya nominasi 2 dekan MIPA yang sampai sekarang diangkat jadi rektor. Yang nominasi 1 wassalam, foto sama Ustadz. Jangan sekali-kali Pak, kalau kepingin karirnya naik, jangan sekali-kali foto sama Ustadz. Ini. Jadi ini zamannya ini Pak, sudah zamannya ini. Bahkan tidak hanya itu, ini ada seorang ulama landing di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Nah, pegawainya ini kan Pak, ini ulama. Akhirnya di terminal kedatangan, beliau sambut, dia cium tangannya 4 orang pegawai karyawan Soekarno-Hatta, Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Langsung hari itu juga 4 karyawan dipecat gara-gara salaman sama ulama. Ini Indonesia Pak, Indonesia zaman now, Indonesia zaman now. Bahkan bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ya, kalau kita buka ya, saya buka sedikit aja, nggak usah banyak-banyak karena tambah sumpek nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ini contoh, ya kan? Ini sudah, kalau Joyoboyo itu zaman edan, nek ora edan, ora ketuman. Tapi bejo-bejone wong kang eling lan waspada. Jadi saya lihat Joyoboyo ini bukan peramal, Pak. Tapi beliau ini diberi basirah, ketajaman mata hati. Dan menurut konsep Islam bukan zamannya yang gila, tapi orangnya yang gila. Itu menurut konsep Islam, orangnya yang gila. Nah sekarang ini zamannya ini, zaman orang gila sekarang di Indonesia ini, Pak. Ini zaman orang gila. Contoh, ini contoh kasus. Rektor IAIN Sunan Kalijogo, Jogja, Profesor Dr. Dian Wahyudi. Beliau paham Pak Mukidi itu kan, ya kan nggak seneng sama agama. Pak Mukidi apalagi Bude, ya kan? Bude aja sudah pidatonya, saya tidak percaya yaumil akhir, ya kan? Pidatonya Bude kan gitu. Nah kalau sudah tidak percaya yaumil akhir, jumhur ulama ahlus sunnah seluruh dunia sepakat saat itu dia kafir, tidak ada ikhtilaf di kalangan ulama ahlus sunnah. Nah, Rektor UIN Sunan Kalijogo ini bikin sensasi. Mahasiswa program doktoralnya ngajukan sebuah disertasi doktor, judulnya Zina Halal. Coba, zina halal. Yang jadi ketua tim penguji Rektor UIN Sunan Kalijogo Jogja, Profesor Dr. Dian Wahyudi. Nilainya berapa? Cum laude. Zina halal. Cum laude. Ya tadi edan, jadi gila gitu Pak. Gila itu sudah. Nah, otomatis Pak, ormas-ormas Islam, tokoh-tokoh ulama geger nasional. Literaturnya itu apa? Literaturnya itu mana? Zina halal itu. Ternyata dia bisa jawab. Kami ambil dari kitab Milkul Yamin. Siapa yang penulisnya? Muhammad Sahrur. Ditambahi lagi Syekh Muhammad Sahrur karena dari Timur Tengah. Muhammad Sahrur. Nah, Masya Allah, Alhamdulillah ada ulama yang konsisten istiqomah mencoba untuk tabayun. Ternyata Muhammad Sahrur ini Pak, ini tokoh komunis di Timur Tengah, tokoh ideologi komunis di Timur Tengah. Nah, namanya Muhammad Sahrur, ditambahi Syekh lagi, Syekh Muhammad Sahrur. Kan tidak mungkin Pak namanya Bejo, kan tidak mungkin. Bejo itu orang Jawa. Nah kalau di Timur Tengah itu minimal
Ahmad, Muhammad, Ibrahim, ya kan, Ismail. Itu nama-nama di Timur Tengah. Lah ini namanya Muhammad Syahrur. Makanya kalau ya Bapak Ibu lihat ini jangan lihat namanya, tapi ideologinya apa. Itu alhamdulillah ada ulama yang tabayun, ternyata dia adalah tokoh ideologi komunis. Nah di Indonesia, oh ini pas sudah. Akhirnya Pak Mukiti langsung minta kepada Profesor Dr. Yudian Wahyudi, langsung dilantik di Istana Negara. Pak Mukiti sama Bude langsung menjadikan Profesor Dr. Yudian Wahyudi sebagai Ketua Dewan Pembinaan Ideologi Pancasila. Apa statementnya, Pak? Selesai dilantik di Istana Negara, langsung statementnya, agama musuh terbesar Pancasila. Start bulan Juli 2015, agama musuh negara. Oke, teman-teman semua, itu dia tadi penjelasan dari Ustadz Andri Kurniawan ya, yang mana kita harus waspada dan hati-hati ya, terutama untuk pemerintah ya, agar tetap waspada dan menjaga masyarakatnya takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya. Oke, semoga Ustadz Andri sehat selalu, amin ya rabbal alamin. Itu dia video kali ini, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.